Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya saya persilahkan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh bisa dimulai. Amin. Dalam Mazmur 73 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-26 berbunyi demikian. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita memulai ibadah kita naikkan satu pujian. Selain kau tiada yang lain. Kita menyatakan bahwa selain Tuhan tidak ada yang lain dalam hidup kita. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi selain kau. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kita pujikan pujian ini dari awal. Nyatakan iman kita buat selain Tuhan tidak ada yang lain. Selain kau tiada yang lain. Benar Tuhan. Ada padaku di surga selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Saya undang Bapak Saudara itu bangkit berdiri. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Kita ulang pujian dari awal Bapak Ibu. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga selain kau. Tiada yang lain. Kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun
dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Engkau, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Mari kita pujikan pujian, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita tundukkan kepala kita bersama, kita satu di dalam doa. Benar Tuhan, selain Engkau tidak ada yang lain dalam hidup kami. Kami rindu mengutamakan Engkau dalam setiap hidup kami. Terbukti Tuhan, pada pagi hari ini kami mengesampingkan segala keperluan-keperluan dunia kami, segala aktivitas-aktivitas dunia kami, dan kami datang ke tempat ini mencari Tuhan, ingin menikmati hadirat Tuhan. Tuhan, lihatlah setiap hati kami yang rindu untuk merasakan jamahan dan lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya pada pagi hari ini Kau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Engkau sendiri yang mengurapi dan menjamah setiap kami Bapa, terkhususnya yang hadir pada pagi hari ini di ruangan ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami yang kami telah perbuat di dalam perkataan kami, di dalam pikiran kami, bahkan hati kami, agar Tuhan hidup kami boleh layak untuk datang ke mezbah Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan sebentar nanti akan mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Kami sambut berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, amin. Seperti siang yang disinari terang, seperti seindah petang dengan angin yang sejuk, begitulah cara Tuhan mengasihi kita. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Tuhanku sungguh lembut dan penyayang, seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihi kita. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya, damainya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Damainya, damainya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Sekali lagi, damainya, damainya tetap besertaku, amin. Dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan mengasihiku. Bila sukacita surga selalu melimpah dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu selalu menyertai hidup kita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru
Amin. Tetap dalam kondisi berdiri. Kita akan mengakui iman percaya kita kepada Tuhan secara bersama-sama dengan berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saya persilahkan kepada kaum wanita untuk mempersiapkan diri. Sebentar Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum wanita. Untuk waktu dan tempat, kepada kaum wanita saya persilahkan. Gusti Yesus banjur ngendika marang padha sahabate, mulane aku pitutur marang kowe, aja padha sumelang ing bab awakmu, apa kang bakal kok sadam. Muli ngendika, Gusti Yesus muli ngendika, ya aku iki pantangan lan uripan sing sapa percaya marang aku bakal urip samangga wis mati.
Puji Tuhan, pancen tenan derek Gusti. Ati ayem tentrem. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kembali kita meneduhkan hati kita. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita naikkan pujianku, persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan pada. Kita serahkan hidup kita, percaya di dalam Tuhan. Tuhan sanggup menyediakan kesejahteraan bagi kita. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Masa depan kami indah bersamamu Bapa. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku persembahkan hidupku. Sebab Dia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kita Bapak Ibu. Rancangan damai sejahtera, kesejahteraan Tuhan sanggup untuk limpahkan, berikan dalam setiap hidup kita. Sebagai persembahan yang berkenan padamu, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan
berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan, yang berkenan padamu. Kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Mengucap syukur karena perbuatan-Mu ajaib bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami datang dengan berbagai macam beban kehidupan kami, yang terkadang membuat kami tidak kuat, tidak sanggup untuk memikulnya. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh membawa kami di bait-Mu yang kudus untuk memuji Engkau ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong akan kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar, biarlah tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kami, tetapi menjadi pegangan bagi kami untuk kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, hamba-Mu adalah orang yang lemah, orang yang tidak memiliki kekuatan, tetapi biarlah kuasa Yesus yang memampukan hamba-Mu, kuasa Yesus yang berbicara, sehingga hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan-Mu, tetapi biarlah kasih dan kuasa Yesus boleh nyata pada siang hari ini. Sehingga kami pulang dari tempat ini ya Tuhan, biarlah kami boleh memperoleh kelegaan yang berasal daripada Engkau, karena Engkau melawat kami. Jam pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, biarlah kuasa Yesus yang mengambil alih semuanya. Jauhkan kuasa iblis, kuasa kegelapan daripada kami, sehingga kami bebas untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarnya. Amin. Dipersilahkan duduk. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Jika kita semua sudah mendapatkannya, kita akan bacanya secara bersama-sama dengan suara yang keras. Mari kita berikan suara kita yang paling terbaik. Ishak di negeri orang Filistin. 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku,
yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang Filistin di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku." Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama, ia ada di sana. Pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakah engkau berkata, 'Dia saudaraku'?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapakah yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Demikian sejauh firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah kita yang membacanya, merenungkannya, dan lebih berbahagia lagi jikalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan sesama kita di kanan kiri dan berikan senyuman yang terbaik. Bila perlu juga kepada diri sendiri, pikirkan kira-kira senyuman yang terbaik yang saya alami itu apa. Berikanlah yang terbaik untuk diri sendiri. Terima kasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang diberikan oleh gereja, yaitu kesejahteraan yang berlimpah. Ayat emasnya di dalam Kejadian pasal 26 ayat 13. Saya bacakan lagi. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan tentang kesejahteraan yang berlimpah yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Seperti yang tercatat di dalam Kejadian pasal 26 ayat 13 ini. Di mana kita akan melihat bagaimana Ishak menjadi semakin kaya dan berlimpah. Dari sini saya memberikan ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, ketaatan dalam ketidakpastian. Saya ulangi, ketaatan dalam ketidakpastian. Ishak berada di tengah masa sulit, di mana menghadapi bencana kelaparan. Namun, ia tetap taat kepada perintah Tuhan dan tidak pergi ke Mesir.
melainkan tinggal di tempat yang Tuhan janjikan atau Tuhan tentukan kepadanya. Kalau kita memperhatikan akan ayat ini, ketaatan di dalam ketidakpastian ini sangat sulit bagi manusia. Ishak sebagai manusia, dia merasa mungkin tidak nyaman. Bagaimana mungkin saya berada di tempat kering? Bagaimana mungkin saya berada di tempat yang tidak ada kepastiannya? Karena kelaparan itu. Kalau Ishak berpikir secara manusia, lebih baik ia mengikuti ayahnya Abraham di Mesir sana. Lebih nyaman, lebih enak. Tetapi Tuhan memberikan perintah kepada Ishak. Ishak taat. Tuhan mengatakan bahwa Ishak engkau harus digerar. Ishak tidak memberontak. Tetapi Ishak taat kepada perintahnya Tuhan. Karena Ishak mengetahui karena Tuhan yang memberi perintah, berarti Tuhan akan memberikan pengharapan yang besar. Kalau Tuhan yang memberikan dan memberi perintah, maka semuanya Tuhan pasti akan bertanggung jawab. Sehingga Ishak tidak melarikan diri dari kenyataan yang ada, tetapi dia menerimanya. Dia tetap tinggal di Gerar. Sehingga apa yang bisa kita lihat? Ketika Ishak taat, itu adalah pilihan yang tepat bagi dirinya. Karena dia taatnya bukan kepada manusia, tetapi dia taat karena Allah sendiri yang menyuruh kepadanya. Sehingga karena ketaatannya Ishak, Tuhan membuka jalan bagi Ishak. Kata kuncinya hanya taat. Ishak lakukan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara tentang taat itu adalah mudah. Tetapi di dalam menghadapinya sulit untuk kita jalani. Saya pribadi pernah mengalaminya. Saya teringat dulu tahun 2008. Saya ketika dipanggil pertama kali untuk melayani di Surabaya. Saya merasa bahwa saya tidak nyaman. Karena saya harus tinggal di kantor, tiap hari saya harus bongkar pasang tikar, bongkar pasang kursi dan meja. Dan secara pribadi, waktu saya masih kuliah, uang yang saya dapatkan 750. Tetapi kenapa saya di dalam pelayanan baru pertama buah sulung saya mendapatkan hanya 300.000. Belajar taat itu menjadi sulit bagi saya. Sehingga singkat cerita saya ingin pergi saja dari pelayanan saya. Bapak Ibu, karena ketidaktaatan saya, singkat cerita ketika saya mendapat berkat 300.000 itu, saya juga pergi ke gereja untuk melayani. Dan waktu itu saya tugasnya sekolah minggu. Ketika saya mengajar dengan enaknya, ternyata uang saya hilang yang 300.000 itu. Saya asik mengajar sekolah minggu. Dan yang mengambil itu adalah teman sekolah minggu sendiri, guru. Saya menangis karena saya ini ikut orang. Dan uang itu 300.000, bagaimana saya harus makan, bagaimana saya harus minum, bagaimana harus saya beri kepentingan pribadi saya. Saya bilang, Tuhan maaf saya tidak taat. Tetapi ketidaktaatan saya, 2 hari kemudian saya bilang, Tuhan ampuni saya karena saya telah kurang ajar.
Saya melihat dari nilai uang 300.000. Ampuni saya, pulihkanlah hati saya. Saya ingin mau taat untuk melayani Tuhan. Karena bukan saya melihat uangnya, tapi saya melihat bagaimana Tuhan di dalam kehidupan saya. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, saya ini sepertinya bingung, hampa. Tetapi saya berusaha membangkitkan diri saya untuk mau setia melayani. Dan ketika 2 minggu itu berjalan, ada tamu yang datang berkunjung di tempat pelayanan saya. Tidak tahu orang itu ketika dia pulang, dia memberikan saya uang 300.000 kepada saya seperti uang saya hilang. Waktu itu saya menangis dengan luar biasa. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ketika uang saya hilang, itu memang Tuhan izinkan. Karena Tuhan menguji kesetiaan saya. Puji Tuhan, saya bisa setia 17 tahun untuk melayani. Itu karena pengalaman yang saya alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara pun juga seperti demikian. Ketika ketidaktaatan kita kepada Tuhan, itu akan membuat kita jauh daripada berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada kita. Untuk itu kita perlu bertobat dan balik kepada Tuhan. Belajar taat kepada Tuhan karena Tuhan akan membalaskan ketaatan kita sesuai dengan apa yang menjadi komitmennya Tuhan, bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita, maka Tuhan pun juga akan membuka jalan bagi kita. Jadi hari-hari ini mungkin di dalam kemutuhan rumah tangga tidak baik. Di dalam hubungan suami istri tidak baik. Sekolah anak-anak mungkin bingung di dalam membayar uang SPP dan sebagainya. Ingat, tantangan yang ada, jangan pernah tidak mau taat kepada Tuhan. Ayo balik diri masing-masing. Datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan yang punya pekerjaan kita, Tuhan yang punya anak-anak kita, Tuhan yang punya istri, suami kita, hidup kita secara pribadi. Biarlah Dia yang berdaulat, Dia yang mengambil alih seluruh hidup kita. Maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang kita tidak bisa lihat. Tetapi Tuhan buktikan dan kita bisa melihat. Sehingga iman kita bertumbuh dan percaya hanya kepada Dia satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Ada amin? Yang kedua, berkat dalam upaya. Kejadian pasal 26 ayat 13 menyatakan bahwa Ishak menabur di negeri itu dan hasilnya luar biasa. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus berusaha dan bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Meskipun dalam keadaan sulit, meskipun dalam keadaan tidak baik, tetapi Tuhan ingin supaya kita berusaha, kita berupaya, kita berjuang. Karena dari situlah Tuhan akan melihat sejauh manakah upaya kita, sejauh manakah perjuangan kita, sejauh manakah kita melangkah untuk melakukan akan hal itu. Ishak tidak tidur saja di negeri orang, tetapi dia berjuang meluapkan seluruh isi hidupnya, seluruh tenaganya untuk mau menabur yang baik. Dan ketika upaya yang Ishak lakukan, Tuhan tidak melihat dengan biasa-biasa saja, tetapi Tuhan melihat dengan luar biasa. Sehingga yang tadinya dipandang bahwa itu sulit untuk Ishak tinggal di situ. Mustahil untuk Ishak bisa menikmati
akan berkat itu. Karena tadi dikatakan bahwa masa sulit yaitu kelaparan. Tetapi karena ketaatan Ishak dan karena upaya Ishak yang dilakukan olehnya, kita bisa melihat dengan iman dan ketekunan bahwa Ishak mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ajaib luar biasa di dalam pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Ishak. Saya percaya pun juga kita semua yang ada di tempat ini, ketika kita bekerja keras, ketika kita berupaya dengan semaksimal mungkin, dan kita membawa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, saya percaya bahwa Tuhan pasti memberkati seperti memberkati Ishak. Ada amin? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, Tuhan sumber kesejahteraan yang sejati. Berbicara tentang kesejahteraan bukan hanya dilihat dari harta benda yang kelihatan. Oh, saya punya rumah yang besar dan bertingkat. Saya punya mobil. Saya punya sepeda motor. Saya punya anak-anak yang berhasil. Tidak dinilai daripada benda saja. Tetapi di sini dikatakan bahwa bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sumber kehidupan kita. Dia yang menciptakan kita, memberikan nafas kehidupan kita. Maka itulah kekayaan sejati yang kita miliki. Yaitu diri kita sendiri. Masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa bekerja, masih bisa melakukan sesuatu, bisa pergi ke sana, kemari. Itu karena bukan kuat dan hebatnya kita sehingga kita bisa melakukan semuanya itu. Dan bukan karena kita sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Tetapi itu semua karena ada sumbernya kita, yaitu Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada sumbernya Yesus di dalam kehidupan kita, maka jangan biarkan kita menjadi lemah. Jangan membiarkan semangat kita menjadi kendor. Tetapi kita harus tetap berapi-api untuk tetap berjuang. Karena kita bersama sumber kesejahteraan kita. Sumber berkat kita yaitu Yesus Kristus. Dimanapun kita berada. Karena Dia yang punya semuanya. Bersama Dia kita bisa memuji Dia. Bersama Dia kita bisa mengingat akan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupan kita. Bersama Dia kita juga bisa bersaksi tentang kebaikan-kebaikannya kepada orang lain. Bersama Dia kita bisa menikmati hidup kita dengan sukacita. Tidak ada yang lain selain daripada sumber sejahtera kita, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita memiliki sumber sejahtera itu, maka mari kita bersyukur, memberikan yang terbaik kepada Dia. Karena segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita lakukan akan hal itu. Ketika kita menjadi orang yang sudah diberkati Tuhan karena sumbernya Tuhan kita, maka saya percaya Tuhan pasti menuntun kita untuk kita memberi dengan sukacita, memberi yang terbaik. Contohnya kita memberi persembahan nasar, mungkin persembahan perpuluhan, persembahan kolekte, diakonia, persembahan apapun. Kita pasti tidak akan pernah dipaksakan oleh situasi dan kondisi. Tetapi karena kita sudah diberkati oleh
Tuhan. Karena yang punya adalah Tuhan. Kita dapat dari Tuhan, maka kita kembalikan kepada Tuhan. Maka percayalah, kita semua pasti akan memperoleh damai sejahtera yang berlimpah untuk kita sendiri, keluarga kita, sesama kita. Karena semuanya berasal daripada Tuhan. Kalau semuanya berasal daripada Tuhan, tidak ada di dalam keegoisan di dalam hidup kita. Tetapi adalah ucapan syukur yang selalu dan selalu kita panjatkan kepada Tuhan. Ada amin? Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Yang keempat, dampak dari kesejahteraan. Kesejahteraan yang berlimpah. Seharusnya kita perlu menikmati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang saya berpikir ya, orang yang begitu kaya tetapi tidak pernah menempati rumahnya. Karena kalau saya lewat mesti rumahnya sepi ya, rumah yang bertingkat-tingkat kalau lewat perumahan kok sepi. Ternyata yang tinggal siapa di situ? Pembantu. Berarti yang menikmati siapa? Pembantu. Bosnya kemana? Bekerja. Tidak menikmati rumahnya. Bahkan bukan mungkin rumahnya, tapi kasur yang empuk, kasur yang mahal, tidak bisa menikmatinya karena habis untuk kerja. Kira-kira kerja sendiri, kerja tanpa doa baik apa enggak? Karena saking kayanya, saking sibuknya, tidak punya waktu untuk Tuhan. Hari Minggu juga kerja terus. Sehingga hasil kekayaannya pun juga dia tidak menikmati. Tempat tidurnya tidak menikmati, rumah yang mewah itu tidak menikmatinya. Itu pemikiran saya secara manusia. Tetapi saya bandingkan dengan orang-orang yang miskin yang saya layani. Mereka tidur di triplek, taruh kepala, langsung nyenyak. Ketika dikasih nasi bungkus, makan dengan sukacita. Saya membandingkan hal ini rasanya kok lucu ya. Tetapi itulah kenyataan kita sebagai manusia. Mau kaya, salah. Mau miskin, salah. Kira-kira mau pilih yang mana? Kalau saya boleh katakan bahwa kaya itu adalah berkat Tuhan dan wajib kita miliki oleh orang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya tergantung materi, tapi bergantung bagaimana Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Itu adalah kekayaan yang sejati. Makanya ketika diberkati oleh Tuhan, jangan lupa menikmatinya dengan mengucap syukur. Menikmatilah, oh puji Tuhan, saya diberkati Tuhan dengan berkat seperti ini. Nikmatilah. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Nah, kalau tidak menikmati akan berkat yang Tuhan berikan, berarti Bapak Ibu kerja untuk siapa? Mari kita jawab di dalam pribadi kita lepas pribadi. Kembali kepada dampak dari kesejahteraan yang ada. Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita tidak perlu menikmati akan berkat itu sendiri. Mari kita bicara di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Ketika saya diberkati, saya tidak boleh menikmatinya sendiri. Kenapa tidak menikmatinya sendiri? Karena firman Tuhan menyatakan bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terkadang kita pura-pura lupa. Oh Tuhan, berkati toko saya yang lagi sepi. Oh Tuhan, berkati saya karena saya tidak punya uang. Oh Tuhan, berkati saya karena saya tidak punya makanan. Ketika Tuhan sudah kasih ke kita, kita lupa akan sumbernya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu,
saya mengajari suami saya, maaf Pak Asis ya, nggak apa-apa ya. Ya, karena merasa sudah bekerja, jadi ketika kami pingin menikmati akan pekerjaan kami, ya wis makan di luar sedikit. Ketika berdoa, Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang Engkau sediakan hari ini dengan berlimpah-limpah, dan ingat sesama kami yang tidak memiliki makanan dan minuman. Singkat doanya seperti itu Pak Asis berdoa. Dan ketika kami makan, mohon maaf karena namanya hasil kerja, dia makan 2 piring. Maaf ya. Terus saya mengingatkan kepada dia, Pak Asis, kita ini tadi sudah berdoa mengingat sesama kita yang di luar. Berarti tanpa sengaja Pak Asis dan saya sudah makan porsinya orang yang di luar. Kita hanya berdoa saja. Ini menjadi pelajaran bagi pribadi saya. Mulai dari itu dia selalu ingat, oh iya ya, kalau kita diberkati berarti kita harus ingat sesama kita. Mulai dari itu Bapak Ibu, kadang saya lengah. Tanpa saya sampaikan, dia sendiri yang berupaya untuk memberikan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia sudah menerima berkat yang diterima dari Tuhan. Dan dia tahu bahwa dia terima. Waktu itu dia tidak memberi, kenapa? Karena dia merasa bahwa tidak diterima dari orang lain. Terkadang kita di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Bagaimana orang memberi kalau dia tidak pernah menerima? Dia tidak tahu akan hal itu. Tapi ketika dia menerima, berarti dia tahu untuk memberi. Hal yang sederhana Bapak Ibu. Ayo mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kesejahteraan yang berlimpah. Berarti kita perlu mengingat akan sesama kita. Ketika Ishak diberkati oleh Tuhan, dia tidak menutup dirinya, dia tidak menutup rumahnya, dia tidak menikmati kekayaannya sendiri. Tetapi banyak orang datang menghampiri Ishak. Sehingga Ishak pun juga berbagi berkat dengan mereka. Bukan hanya berbagi berkat kepada mereka, tapi memberdayakan hartanya kepada orang lain untuk menolong sesama. Punya ternak yang banyak, bukan Ishak yang memeliharanya, tetapi ada orang-orang yang memeliharanya. Artinya berarti dia memberdayakan orang lain, sehingga orang lain pun juga diberkati. Sehingga Ishak pun juga semakin kaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ini saya mengajarkan kita bahwa ketika kita punya berkat, misalkan, oh saya mau buka kafe lagi misalkan. Tanpa kita sadari, kita memberdayakan orang lain. Oh saya ingin punya warung kecil-kecilan. Tanpa sadari kita memberdayakan orang lain. Lewat berkat yang kita punya. Seperti itu kira-kira. Jadi marilah. Ketika kita menikmati akan berkat itu, jangan simpan di bank, nanti bank yang menikmatinya. Berupayalah untuk memberdayakan orang lain, sehingga orang lain pun juga lewat berkat yang dia terima, dia tahu bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan hanya menerima saja, tetapi ada hati untuk dia mau meneruskan akan kasih Allah itu. Karena semuanya daripada Tuhan. Dan secara nyata kita merasa bahwa saya tidak mampu melayani Tuhan. Karena yang melayani adalah hamba-hamba Tuhan. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Harta yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan, itu pun juga menjadi pelayanan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tidak bisa melayani, tetapi uang Bapak Ibu bisa dipakai untuk pelayanan. Jadi segala apapun, semua kita di sini bisa melakukannya. Yang tidak punya uang bisa dengan tenaganya. Yang punya uang bisa menggunakan uangnya. Yang punya talenta yang Tuhan sudah berikan menggunakan
talentanya. Jadi kita semua di sini sama-sama saling melengkapi, saling melayani, menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar dari Ishak, yaitu mau taat, mau kerja keras, dan mau menggunakan berkat yang dimilikinya untuk kebaikan orang lain. Dan marilah kita semua pun juga mau melakukan akan hal itu. Maka saya percaya Tuhan tidak akan diam di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan akan menolong kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita melihat kesejahteraan yang berlimpah itu di dalam kehidupan kita semua, sehingga kita pun juga bertumbuh iman kita. Kita pun juga punya keberanian untuk mau menerima berkat yang datang daripada Allah. Ada amin? Biarlah dengan 4 poin ini boleh memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Karena kesejahteraan yang berlimpah semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Maka biarlah kami mempergunakan sebaik-baiknya ya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara firman-Mu ya Tuhan. Tetapi biarlah kiranya firman-Mu terus berbicara di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga dimanapun kami berada, biarlah kami boleh menjadikan firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami, usaha kami, semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang mengambil alih semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Begitu
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami atas nama majelis dan jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mengki yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, nanti sore pukul 17 ada kebaktian umum. Yang kedua, minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, pagi pada pukul 9 dan sore pada pukul 17. Disertai perjamuan kudus. Harap jemaat mempersiapkan diri dan jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Amplop persepuluhan disediakan di meja depan dekat pintu masuk. Yang kedua, setiap hari Selasa pukul 19 via Zoom ada kebaktian kaum bapak atau kaum pria. Harap seluruh kaum bapak atau kaum pria dapat mengikutinya. Dan setiap hari Kamis pukul 19 ada kebaktian kaum wanita via Zoom. Harap kaum wanita juga dapat mengikutinya. Karena tidak harus meninggalkan rumah. Yang ketiga, setiap hari Sabtu pukul 6 ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan, atau hamba-hamba Tuhan yang ada di pastori untuk didoakan. Setiap hari Sabtu pukul 18 ada ibadah PRBK bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk kolekte dan persembahan untuk pembangunan. Persembahan untuk pembangunan dapat dimasukkan di kotak di depan mimbar. Persembahan Natal dapat dimasukkan amplop dan dimasukkan dalam kantong persembahan yang akan diedarkan. Petugas pengumpul persembahan hari ini adalah Ibu Yudi dan Ibu Olive. Pada yang bertugas silakan maju ke depan. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau begitu baik, Kau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh selalu dalam keadaan berkecukupan. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, marilah kita memuji Tuhan
dengan pujian, betapa kita tidak bersyukur. Bertanda air, kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Angka indah pagi mereka, berbanding cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung. Bapak saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kami ajak saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Engkau telah mengajarkan kepada kami semua untuk taat kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber kedamaian, sumber dari segala berkat. Tolonglah melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami selalu tetap setia membaca firman-Mu dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, untuk Ibu Mengki yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan juga akan pelihara kehidupannya, Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati keluarganya. Juga kami berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Hendrawan beserta keluarga, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di pastori, maupun yang ada di pos-pos PI. Kiranya Tuhan juga akan pelihara kehidupan mereka masing-masing, Tuhan akan mencukupi akan segala kebutuhan mereka, dan Tuhan berkati kesehatan mereka. Kami berdoa juga Tuhan, untuk jemaat-Mu, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos-pos PI, kiranya Tuhan juga akan menjamah mereka yang sedang sakit. Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau telah memilih seorang pemimpin, presiden, Bapak Prabowo, dan wakilnya Mas Gibran. Kiranya Tuhan juga akan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan benar, dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan pemilihan kepala daerah. Kiranya Tuhan juga akan menolong rakyat Indonesia untuk dapat memilih para pemimpin yang takut akan Tuhan, tidak korupsi, dan cinta akan tanah air. Kami juga berdoa Tuhan, untuk bencana alam yang sedang terjadi, Tuhan tolong masyarakat di sekitar,
agar mereka dapat juga pertolongan dari Tuhan, tidak terbebani dengan segala permasalahan yang ada. Juga kami berdoa Tuhan untuk harga-harga pangan yang melambung tinggi, biarlah Tuhan juga akan menolong pemerintah untuk dapat memberikan jalan keluar, sehingga masyarakat mudah untuk mencapai membeli harga-harga yang tinggi itu tersebut Tuhan. Bapa di dalam surga, kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong pimpin kami agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Dan doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa teduh.